Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten penasaran menjawab keresahan muda-mudi masa kini. Bersama saya Nadim dan sudah ditemani dengan Ustadz Maimun. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Makin segar saja. Biasa karena COVID. Di rumah terus. Ya, jadi kita sudah ini Ustadz mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari muda-mudi yang penasaran dan mau tahu jawaban-jawabannya mungkin dari keresahan-keresahan mereka. Ya. Bermacam-macam ini pertanyaan. Mungkin kita langsung ke pertanyaan. Ada yang bertanya, Ustadz, ya kita diajarkan kalau sebagai muslim itu tidak boleh memegang anjing lalu memegang barang binatang-binatang yang haram lainnya. Terus tapi banyak juga dokter hewan yang beragama Islam gitu. Nah, mereka kan juga mengobati anjing juga kan. Ustaz. Nah, itu bagaimana hukumnya dalam agama? Jadi gini, ya bagus pertanyaannya. Jadi belajar itu di dalam Islam tidak mengenal kata haram. Belajar itu hukumnya wajib. Belajar itu tidak mengenal batasan, artinya dari kecil sampai besar. Termasuk belajar hal-hal yang haram. Itu boleh. Misalkan gini, kita belajar tentang ilmu-ilmu anjing, boleh. Kita belajar tentang teknik-teknik mencuri, itu boleh. Kita belajar teknik-teknik korupsi, itu boleh. Supaya kita tahu, oh orang itu dengan korupsi demikian, oh dicegahnya demikian. Oh itu orang biasanya maling itu dengan cara demikian, itu boleh. Bahkan di dalam kitab itu diajarkan riya itu seperti apa orang mencuri riya. Cara biar apa? Harus belajar supaya dia tidak riya, gitu kan. Ya harus bagaimana orang sum'ah, takabur itu diajarkan. Supaya apa? Supaya orang jangan takabur. Gitu. Nah ini termasuk orang juga adalah belajar tentang makhluk-makhluk. Termasuk anjing. Diperintahkan oleh Allah untuk belajar tentang anjing. Untuk belajar tentang makhluk hidup termasuk anjing maksudnya. Nah kalau misalkan belajar tentang makhluk hidup, kemudian memegang anjing kalau belajar anjing kan jadi masalah. Nggak jadi masalah. Kalau mengobati dan sebagainya untuk anjing ya nggak masalah. Gitu. Asal jangan begini, jangan kemudian dia ketika dia melakukan misalkan meneliti tentang anjing atau meneliti tentang babi dan sebagainya, punya niatan atau punya di dalam hatinya tergentek bahwa ya istilahnya ada sesuatu yang berbeda gitu dalam hatinya. Jangan begini. Kenapa sih kemudian kok akhirnya mempertanyakan Allah, kok anjing kan bagus sekali, kok kenapa diharamkan itu? Ya, kok kenapa babi jadi diharamkan? Jadi timbul mempertanyakan gitu, mempertanyakan ketetapan Allah. Itu jangan sampai lagi. Tapi sebaliknya, ketika mendidik anjing, kok anjing nurut sekali dan sebagainya, nambah takwanya kepada Allah luar biasa. Allah menciptakan semacam ini. Gitu. Jangan kemudian kenapa sih kok anjing begitu kan nurut sebagainya, akhirnya Allah itu nggak gimana? Kayaknya Quran salah gitu. Quran salah gitu kan? Itu kan akhirnya gitu. Itu yang tidak boleh. Jadi tapi yang didorong adalah bagaimana semakin ilmu kedokteran hewan itu meningkatkan kedalaman keimanan kepada Allah. Kalau misalnya mengobati anjing yang sakit itu boleh. Bahkan kalau kita melihat anjing di tengah jalan kehausan, kita harus menolong. Ada cerita orang Yahudi perempuan ketika dia seorang pezina, ketika dia kehausan, dia turun dari sumur, dia minum, kemudian dia naik, lihat anjing menjilat-jilat debu karena kehausan. Akhirnya dia turun, ambil sepatunya, minum, kemudian bawa ke atas, itu sepatunya itu dikasihkan anjing. Ternyata di akhirat Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa di jalan. Semua dosa di dunia. Semua zina dihapus. Artinya apa? Bukan berarti zina itu halal, haram tetap. Tapi Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan bahwa pahala yang menolong binatang yang katanya haram itu, tapi kalau dengan keikhlasan yang luar biasa, penolongan apalagi seorang dokter menolong yang luar biasa, maka bisa jadi itu dapat ridhonya Allah. Sebaliknya kalau kita menyepelekan, ada orang kan di dalam hati juga ada seorang wanita solehah, dia ibadah kepada Allah semuanya, puasa, sholat malam sebagainya, dia punya kucing mengikat gitu, akhirnya kucingnya kelaparan, meninggal. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala pahala sholat malamnya lebur semua gara-gara masalah kucing ini. Berarti nggak boleh anjing tuh haram, udah nggak usah dibantu. Itu nggak boleh. Ya, jadi teman-teman muda-mudi ini sekarang tahu ya cara dihapuskan dosa-dosanya secara ekspres. Carilah anjing yang kehausan, kasih dia minum. Jadi boleh ya untuk seorang muslim menjadi dokter anjing, dokter hewan dan menyembuhkan anjing.
Ya, itu Ustadz, terima kasih sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan muda-mudi yang resah dan penasaran. Bagus tuh. Ya, untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya MMIB Bremen. Dan kalau yang mau bertanya juga bisa langsung aja ke link bit.ly/penasaran MMIB, nanti linknya ada di description. Oke, saya Nadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.